Lu pengen tahu gimana sih cara ngedapetin 100 subscriber pertama lo di YouTube? Well, selamat men. Karena di video ini gue bakal ngasih step by step cara agar lo bisa ngedapetin 100 subscriber pertama lo di YouTube. Yo men, selamat datang di channel gua. Buat lo yang udah subscribe guys, pastikan icon belnya lo klik juga, jadi lo gak bakal miss video-video terbaru dari gua. Nah, buat lo yang baru pertama kali hadir di channel gua, di sini gua banyak banget ngebahas tips tentang fashion dan lifestyle untuk influencer milenial. Jadi kalau lo mau jadi influencer di sosial media, lo harus subscribe di channel ini men. Karena di channel ini gua nggak hanya ngajarin tips tentang fashion dan lifestyle, tapi juga ngajarin lo gimana cara jadi influencer di sosial media. Oke, setelah lu bikin channel lu, langkah selanjutnya adalah lu harus membuat perencanaan yang super detail men. Jadi lu bisa langsung ngacir dapetin 100 subscriber pertama lu. Oke, tips pertama dari gua adalah lu harus tentukan audiens lu. Ingat ya men, bukan ditemukan tapi ditentukan. Karena di fase pertama ini, lu lah yang harus menentukan audiens pertama lu. Tapi nggak usah khawatir, karena semakin channel lo berkembang, audiens lo juga akan semakin lebih luas. Tapi di fase pertama ini, tentuin satu dulu. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Lo sekarang ambil kertas, kemudian tulis 3 hobi lo dan passion lo di atas kertas itu. Habis itu, lo kasih nilai masing-masing dari 1 sampai 10. Kalau 1 itu artinya lo nggak suka, biasa aja. Tapi kalau 10 itu artinya lu cinta banget sama hobi dan passion lo itu. Dan dari 3 yang mendapatkan angka tertinggi, itu yang akan menjadi starting point audiens lo. Oke, contohnya gue deh. Gue ini sukanya sama 3 hal. Yang pertama fotografi, yang kedua fashion, dan yang ketiga fitness. Nah, dari 3 ini gue ngasih nilai fotografi 10, ngasih nilai fashion juga 10, tapi fitness itu 8. Nah, karena yang 10 ada 2, jadi gue gabungin. Nah, jadi starting point audiens gue adalah fotografi dan fashion. Oke, sekarang tips kedua yang lo harus lakuin adalah lo harus memiliki ciri khas yang membedakan lo dari channel-channel yang audiensnya sama kayak lo men. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, lo tulis lagi di atas kertas tadi. Yang pertama, warna favorit lo. Yang kedua adalah channel-channel yang lo sering nonton. Dan yang ketiga adalah ciri khas personality lo. Buat yang poin ketiga ini, kalau lo masih bingung, caranya gampang. Lo tanya ke 5 teman-teman lo, orang-orang di sekitar lo nih. Tanya ke mereka, kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas personality lo? Kalau misalnya mereka udah nyebutin ciri khas lo itu seperti apa, maka ciri khas inilah yang akan jadi keunikan di channel lo men. Setelah lo catat semua hal yang tadi gue udah sebut, sekarang tinggal ngegabungin elemen-elemen yang akan menjadikan lo seorang YouTuber yang unik. Perhatikan juga, warna dasar dari YouTube itu adalah merah dan putih. Jadi kalau bisa, channel lo harus menghindari warna-warna itu supaya channel lo itu makin stand out. Baik dari segi banner lo atau thumbnail lo, pokoknya desain-desain yang berhubungan sama channel lo, kalau bisa hindari warna-warna asli dari YouTube. Setelah lo tadi list channel-channel favorit lo, sekarang yang lo bisa lakukan adalah lo bisa merecycle semua video-video yang sering lo nonton atau video-video yang favorit di channel itu, tapi kali ini lo harus bikin ulang dan masukin karakter personality lo ke dalam video baru yang lo bikin tersebut. Oke, jadi gampang kan men? Nah, setelah ini lo tinggal latihan dan biasakan personality lo berada di depan kamera kayak sekarang gue ngobrol sama lo kayak gini. Oke men, jangan lupa juga like, subscribe, dan klik juga tombol belnya kalau lo mau ngedapetin tips-tips keren kayak gini. Sama jangan lupa juga follow Instagram gue supaya lo bisa dapetin tips-tips lain yang keren di luar dari YouTube gua. Tips ketiga dari gua adalah lo harus bikin konten yang berkualitas. Nah, maksud gua di sini adalah bukan peralatan yang mahal ya men ya, tapi bikinlah konten yang memiliki unsur kayak edukasi atau hiburan, pokoknya yang berkualitas lah. Caranya kayak gimana? Caranya kayak gini. Misalnya lo punya channel fitness, daripada lo bikin video-video basic yang ya biasa aja, kayak 3 tips menurunkan berat badan. Nah, video kayak begitu kan udah banyak banget, udah itu juga targetnya nggak jelas, kemudian video lo juga jadi kayak sama aja kayak video-video yang lain. Tapi saran gue adalah, daripada lo bikin video yang kayak tadi, mendingan lo bikin 3 tips cara menurunkan berat badan
khusus ibu-ibu setelah melahirkan. Jadi kalau lu bikin video kayak begitu, gue yakin banget respon dari penonton lu bakal jauh lebih banyak karena audiensnya jelas, kemudian videonya juga spesifik sesuai target. Jadi penonton lu pun akan lebih responsif. Oke, tips keempat yaitu manfaatkan fitur pencarian di YouTube. Caranya gimana? Lu tinggal search aja tuh di kolom pencarian YouTube. Nah, di situ lu tinggal ketik kata kunci apa aja yang sesuai dengan channel lu. Nanti YouTube akan ngerekomendasiin judul-judul yang dicari sama orang. Saran gua adalah kalau lu subscribernya masih di bawah 100, lebih baik lu cari topik-topik yang jumlah pencariannya itu antara 1000 sampai 5000 per bulannya. Karena kalau lu nyari di atas 5000, yang ada lu akan bersaing dengan channel-channel yang jauh lebih gede dari lu, yang dimana lu pasti kalah, men. Nah, yang kedua adalah lu bisa install yang namanya aplikasi TubeBuddy. Buat lo yang nggak tahu TubeBuddy itu apa, TubeBuddy itu adalah Chrome extension yang diinstal di browser lo tuh. Jadi kalau lo install TubeBuddy di browser lo kayak di Chrome lo, aplikasi ini tugasnya membantu lo untuk mencari judul-judul atau keyword apa sih yang dicari sama para netizen. Jadi kalau lo belum punya, gue saranin lo harus install. Nah, buat lo yang nggak tahu cara nginstallnya, gue udah taruh linknya di kolom deskripsi. Lo tinggal klik aja, nanti lo install di browser Chrome lo ya. Dan buat lo yang nggak tahu cara penggunaannya dan lo mau gua ajarin cara pakainya gimana, komen juga di bawah, jadi gua bisa bikinin di video gua berikutnya. Tips kelima dari gua adalah video berepisode. Buat lo yang subscribernya di bawah 100, ini nih penting banget. Kenapa? Karena lo tahu nggak, di Indonesia itu yang namanya sinetron episodenya tuh banyak banget. Kenapa bisa begitu? Karena selain semakin banyak episodenya, iklannya makin banyak. Yang kedua, episode semakin banyak akan membuat penontonnya jadi lebih ketagihan lagi, man. Jadi tugas lo adalah sekarang tinggal menjiplak konsep nih, trik yang dipakai sama sinetron ke dalam channel YouTube lo. Caranya lo tentuin dulu satu topik video yang lo search melalui TubeBuddy tadi. Habis itu lo bikin episodenya jadi 3 atau 5. Lalu di setiap akhir videonya lo bisa suruh penontonnya untuk ngeklik card yang ada di video lo atau juga card yang ada di akhir video lo. Dari situ maka mereka akan pindah ke video episode berikutnya. Atau lo juga bisa taruh linknya dari semua episode yang udah lo bikin, lo taruh linknya ke dalam kolom deskripsi. Jadi lu tinggal suruh mereka untuk klik di link-link yang udah lo taruh di deskripsi. Maka dari situ mereka akan dapat seluruh episode yang udah lo bikin. Nah, trik ini tuh ampuh banget khususnya buat lo yang subscribernya sedikit, karena ini akan nge-boost subscriber lo jadi makin banyak, men. Oh ya, selanjutnya yang lo bisa lakuin adalah lo bisa bikin playlist, kemudian masukin semua video-video yang berepisode tadi ke dalam satu playlist itu. Jadi ketika orang ngeklik di playlist lo, mereka secara otomatis akan pindah ke video-video berikutnya. Oke, tips ke-6 dari gua adalah engagement, guys. Jadi daripada lo sibuk ngurusin sub for sub, ya kan, yang dimana ini juga beresiko tinggi dan gak gua saranin, lebih baik lo melakukan engagement di video-video yang sejenis sama channel YouTube lo, men. Contohnya ya, lo bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan yang gak dijawab oleh si yang punya channel, atau lo juga bisa kasih komentar-komentar yang berkualitas, bermanfaat. Karena dari situ aja subscriber lo juga pasti akan bertambah pesat. Ditambah lagi kalau channel lo berkualitas, udah pasti 100 subscriber tuh cepet banget deh. Oh ya, ada lagi tips dari gua, tolong banget jangan nyebarin link channel YouTube lo di mana-mana, karena YouTube itu ketat banget, dan kalau lo channelnya masih kecil, YouTube akan pikir channel lo ini channel spam. Jadi tolong jangan nyebarin link di mana-mana, apalagi di komentar video-video orang. Tolong guys, itu dihindari karena channel lo bisa beresiko tinggi. Tips ketujuh dari gua adalah promosi. Kalau lo kebetulan punya beberapa platform sosial media, khususnya kayak misalnya Instagram atau Facebook atau apapun lah. Nah, platform ini jangan dianggurin, men, tapi dijadikan ajang untuk promosi channel YouTube lo. Contohnya misalnya kayak gua sering banget promosiin video gua dan channel gua di Instagram gua. Dan buat lo yang penasaran gimana caranya, lo tinggal mampir aja ke Instagram gua, lo bisa cek di story gua atau di highlights gua, karena di situ gua selalu promosiin channel gua. Untuk promosi di Instagram, saran gua sih gunakan semua fitur yang ada di Instagram, kayak foto, kemudian story, ataupun IG Live atau IGTV. Lo gunain semua fitur yang ada di Instagram, karena ini akan ngebantu YouTube lo juga berkembang. Dan tips ke-8 yang terakhir dari gua adalah call
to action. Ketika lo udah capek-capek bikin video, pasti rata-rata yang nonton kebanyakan adalah bukan subscriber lo kan. Nah, caranya gimana biar mereka ini bisa jadi subscriber lo? Caranya adalah lo lakukan yang namanya call to action di dalam video lo. Jadi dengan lo melakukan ini, orang-orang yang tadinya nggak subscribe atau mungkin lupa, itu akan diingatkan lagi untuk subscribe di channel lo. Contohnya kayak gini nih, kalau lo suka sama video-video gua, jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekarang pertanyaan dari gua adalah berapa subscriber lo saat ini? Kemudian channel lo itu tentang apa? Langsung aja guys komen di bawah, karena siapa tahu dengan lo komen di video ini subscriber lo jadi tambah banyak lagi kan. Oh ya, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya guys, tolong di like dong. Terus subscribe juga ke channel gua, dan kalau bisa share juga nih video ini. Siapa tahu teman-teman lo bisa ngebantu setelah nonton video ini. Dan seperti biasa, gue bakal ketemu lo lagi di video gua berikutnya. Ciao.